Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Salam, selamat malam. Selamat malam yang terhormat Ibu dosen, rekan-rekan eh, kelas Siber KIK. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan pemaparan terhadap tugas kelompok satu, yaitu pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Kelompok satu terdiri dari Arga Pardede, Dede Ervina, Joshua Leonard Marbun, eh, Bang Kurniawan Hartono, Novani Puspitasari, dan saya sendiri Gilang Perdana. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke slide selanjutnya. Eh, Silakan, Mbak Novani. Terima kasih Pak Gilang. Saya lanjutkan pendahuluan. Dewasa ini, korporasi memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak, standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Bahkan, dalam beberapa aspek peran korporasi melebihi peran dan pengaruh suatu negara dari tahun ke tahun. Kuantitas korporasi, terutama korporasi multinasional, mengalami peningkatan yang luar biasa. Bila pada tahun 99 jumlah MNC induk sebanyak 60.000, dengan MNC cabang yang tersebar di negara sebanyak 500.000, 2005 jumlah tersebut meningkat drastis, yakni sebanyak 77.000 MNC dan 770.000 MNC cabang. Tidak mengherankan apabila antara 29 sampai 51% perekonomian dunia dikuasai oleh korporasi tersebut. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi itu bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan, dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peran mereka mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatkannya privatisasi. Permintaannya bukan lagi negara yang menyediakan, melainkan korporasi. Sejak lahir hingga meninggal, setiap kebutuhan manusia dipenuhi oleh korporasi. Tujuan suatu perusahaan untuk membentuk keuntungan lebih sering kali berujung pada pelanggaran hukum. Karena perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak mempunyai kewenangan yang besar dalam menjalankan kegiatannya. Maka seringkali perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kerugian bagi para korban. Selanjutnya, tumbuh kembang korporasi sendiri tidak terlepas dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada kemajuan perekonomian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di satu sisi memudahkan masyarakat dalam sendi-sendi kehidupan. Namun, di sisi yang lain muncul pula dampak yang juga dirasakan itu merugikan masyarakat sendiri. Bangsa Indonesia tidak lepas dari perubahan era globalisasi yang begitu cepat, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan informasi memungkinkan penyebaran dan pengambilan data yang berguna dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Internet digunakan untuk kegiatan bisnis yang disebut perdagangan elektronik dan kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa dukungan sistem informasi dan komunikasi. Transaksi penjualan e-commerce mirip dengan transaksi penjualan publik karena memerlukan perjanjian pembelian. Bedanya, e-commerce menggunakan media elektronik, khususnya internet. Oleh karena itu, kontrak dan kontrak dilakukan secara online. Dan siapapun dapat mengakses situs web dan berkomunikasi jarak jauh dari mana saja. Mayoritas orang itu menggunakan teknologi dan menginginkan kehidupan yang cepat. Teknologi finansial atau yang disebut dengan fintech adalah pembelian dan perencanaan pertukaran dan penjualan angsuran. Fintech sendiri membantu masyarakat yang tidak punya waktu untuk berbelanja, tidak ingin kemana-mana, atau tidak ingin mengirimkan uang ke bank atau ATM. Inovasi keuangan merupakan hasil perpaduan antara pengelolaan keuangan dan inovasi yang pada akhirnya mengubah rencana tindakan dari biasa menjadi langsung. Fintech memungkinkan aktivitas
transaksional dilakukan dalam jarak yang jauh melalui pembayaran yang dapat diproses dalam hitungan detik. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana putusan pengadilan nomor 438 Pitsus 2020 PN Jakarta Utara tentang pada kasus penyebaran informasi pribadi nasabah. Kedua, bagaimana tinjauan yuridis terkait putusan pengadilan nomor 438 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PN Jakarta Utara tentang pada kasus penyebaran informasi pribadi nasabah. Lalu tujuan penelitiannya ini satu, untuk mengetahui dan memahami tentang putusan pengadilan nomor 438 Pitsus tahun 2020 PN Jakarta Utara tentang pada terkait penyebaran informasi pribadi nasabah, dan untuk mengetahui dan memahami tentang tujuan tinjauan yuridis terkait putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya, bab 2 kerangka teori. A. Konsep pertanggungjawaban korporasi. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Kata pertanggungjawaban itu berasal dari kata bertanggung jawab, yaitu di mana menurut Kusnadi Hardia Sumantri bahwa kesalahan pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur tersebut berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu pidananya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan tersebut bersifat luas dan beraneka ragam yang meliputi bidang hukum perdata dan pidana, aturan moral, dan masih banyak lagi. Persamaan antara ketiga unsur tersebut merupakan rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh sekelompok tertentu. Dengan demikian, sistem yang melahirkan konsep tentang kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem normatif. Bertanggung jawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dan dapat dikenai pidana karena tindakan yang dilakukannya itu. Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah apabila untuk tindakan tersebut sudah ada aturannya dan dalam suatu sistem hubungan tersebut dan sistem hukum itu berlaku atas tindakan yang dilakukan. Dengan perkataan lain, tindakan itu dibenarkan oleh sistem tersebut. Next. B. Doktrin vicarious liability. Doktrin vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam perjalanan konsep KUHP, vicarious liability merupakan pengecualian dari asas tindak pidana tanda kesalahan. Doktrin ini diakomodir dan dirumuskan di dalam pasal 38 ayat 2 konsep KUHP tahun 2008 yang berbunyi, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Vicarious liability atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti pada prinsipnya didasarkan pada employment principle, di mana majikan atau employer sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya. Ajaran vicarious liability ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Doctrine of Respondent Superior. Kalau dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan, hanya pengurusnya yang melakukan kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan pada korporasi. Dalam konteks korporasi, doktrin vicarious liability menetapkan apabila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan dengan tidak perlu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Kami lanjutkan poin C, pidana dan pemidanaan terhadap korporasi.
Membahas tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pemidanaan, di mana suatu tindak pidana yang dilakukan haruslah ada pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya, yang mana konsekuensinya adalah penjatuhan pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Klinat dan Yegar menyebutkan, apabila tidak ada kriteria tertentu, maka dapat digunakan sanksi perdata. Lebih jauh, Klinat dan Yegar menyebutkan beberapa kriteria kapan dan bagaimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Antara lain, derajat kerugian terhadap publik, tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer, kemudian lamanya pelanggaran, kekerapan pelanggaran, alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran, termasuk alat bukti pemerasan, misal dalam kasus suap, kemudian derajat pengetahuan publik terhadap hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media, kemudian jurisprudensi, riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi, kemudian kemungkinan pencegahan dan derajat kerjasama korporasi yang ditujukan oleh korporasi. Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya. Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama atau prime guarantees apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi. Akan tetapi, sebaliknya, pidana akan menjadi ancaman yang membahayakan jika digunakan secara indiscriminately and coercively. Bab 3 dalam metode penelitian, yaitu dalam hal ini kami melakukan pendekatan penelitian yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana lebih menekankan pada proses daripada hasil. Tom Leonard mengemukakan bahwa qualified measurement is used here to mean instead a kind of approach based on the interpretation or narration of a social phenomenon, starting from a destructive understanding of the social reality. Yang dapat dimaknai bahwa pengukuran kualitatif digunakan di sisi berarti semacam pendekatan yang berdasarkan interpretasi atau narasi dan fenomena sosial, mulai dari pemahaman mengenai realitas sosial. Pendekatan penelitian ini dipilih dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana penyalahgunaan data pribadi atau analisa kasus. Kemudian metode penelitian sendiri yaitu merupakan penyelidikan empiris, di mana menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata IN 1981A 2009. Trott and Wong tahun 2013 membuat pengertian tentang studi kasus untuk penelitian arsitektur dengan mengubah menjadi penyelidikan empiris yang menyelidiki suatu fenomena atau pengaturan. Dengan menghapus kata kontemporer dan menambahkan pengaturan, pengertian ini mengakomodasi inklusi eksplisit dari fenomena historis dan pengaturan historis. Karakteristik utama studi kasus ini adalah satu, fokus pada satu atau beberapa kasus, dipelajari dalam konteks kehidupan nyata. Kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat. Ketiga, pengembangan teori dalam fase desain penelitian. Keempat, yaitu tergantung pada berbagai sumber bukti. Dan yang kelima, mengeneralisasikan teori. Adapun teknik pengumpulan datanya, yaitu satu, studi pustaka, melaksanakan pengumpulan data melalui dokumen dan arsip yang sudah ada, baik dari lingkungan Satlantas Polres Bogor maupun dari dokumen lain dari luar yang memiliki kaitannya dengan fokus penelitian. Kedua, wawancara, yaitu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara sendiri merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara, selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu berkedudukan sebagai peminta mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mengingat-ingat, dan mencatat jawaban dari responden. Sementara di pihak lain, orang yang diwawancarai dan memberi informasi perlu menjawab pertanyaan atau member beberapa penjelasan. Kemudian teknik pengumpulan yang ketiga yaitu observasi. Pengamatan dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang kelihatan pada objek penelitian. Clark Wake dalam Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pekodean serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisasi itu.
in situ sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Yang keempat adalah teknik analisa data. Analisa merupakan proses mencari dan mengatur sistem secara sistematis catatan observasi wawancara dan bahan-bahan lainnya yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan tersebut dan memungkinkan disusun laporan penelitian. Teknik analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Lexi J. Molong menyatakan bahwa menganalisa dengan deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan secara tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding atau atas dasar kondisi yang diinginkan. Agar pemberi predikat dapat dengan tepat, maka sebelum dilakukan pemberian predikat, kondisi tersebut diukur dengan presentasi, kemudian ditransfer ke predikat. Data yang terkumpul dianalisa melalui triangulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data dan sajian data, kemudian yang terakhir ditutup dengan penarikan kesimpulan. Melanjutkan dengan rekan kami. Baik, saya lanjutkan. Kita memasuki bab 4, analisa dan pembahasan. Yang pertama, A, putusan pengadilan nomor 438/Pitsus/2020 PN Jakarta Utara tentang kasus penyebaran informasi pribadi nasabah. Sebagaimana disebutkan dalam putusan, di mana pada putusan tersebut karyawan dari perusahaan atau korporasi penyedia layanan pinjaman online menjadi terdakwa pada kasus penyebaran informasi pribadi nasabah. Modus yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidananya adalah perusahaan pemberi pinjaman uang PT Vega Indonesia dan juga PT Barakuda Fintech Indonesia membagikan suatu tautan elektronik yang berisi referral diarahkan kepada aplikasi pinjaman online card wallet yang ketika connect atau tertaut kemudian diklik. Aplikasi wallet card adalah layanan online yang menggunakan sistem database untuk menjalankan aplikasi. Sedangkan pengertian aplikasi sendiri adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai landasan uang yang dilakukan secara online dengan memenuhi adanya syarat dan ketentuan. Ketika perbuatan pidana yang dilakukan melanggar privasi, yaitu mencari, kemudian melihat informasi tentang informasi pribadi yang disimpan di dalam komputer. Aplikasi card wallet dengan kesengajaannya atau tidak ada izin dalam pengambilan informasi pribadi milik seseorang yang disimpan pada form aplikasi card wallet. Informasi yang bersifat pribadi pelanggan akan disimpan dan diambil oleh kantor pusat. Setelah itu akan diserahkan kepada atasan di atasnya. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menagih pinjaman yang dimaksud dari tergugat dalam penagihan pinjaman online. Terdakwa ditagih melalui stage media sosial WhatsApp. Ketika pelanggan yang mendaftar aplikasi dompet kartu biasanya memberikan nomor ponselnya yang kemudian terhubung dengan WhatsApp pribadi pelanggan. Sifat pelanggaran SOP yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemerasan dan ancaman melalui pengungkapan informasi pribadi di media sosial atau WhatsApp, menghubungi kontak WhatsApp pasangan dan teman-teman untuk memberitahu bahwa yang bersangkutan memiliki hutang dan piutang. Putusan dalam pengadilan tersebut menjelaskan bahwa satu, terdakwa Dede Supardi secara terbukti dan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemerasan dan atau ancaman sebagaimana dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 tahun dan juga denda sejumlah 70 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Dan yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone Redmi 7 warna hitam yang disita dari Bayu Prastia, B dipergunakan dalam perkara lain, C 1 unit handphone Realme warna biru nomor
081546121647 D. 1 bendel riwayat hidup yang disita dari Dedek Supardi bin Haji Supriyadi. E. Dirampas untuk dimusnahkan. Dan F. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. B. Putusan Pengadilan Nomor 438 Pitsus 2020 PN Jakarta Utara tentang pada kasus penyebaran informasi pribadi nasabah. Hasil dari analisa yang dilakukan terhadap putusan pengadilan tersebut, pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku perbuatan pidana berupa pemerasan dan ancaman dengan melalui adanya perbuatan yang berupa penyebaran terhadap informasi yang bersifat pribadi. Sudah sesuai pasal 45 ayat 4 pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, menurut putusan pengadilan, terpenuhinya syarat pasal tersebut mengenai ungkapan data pribadi dan ancaman terdakwa, serta saat persidangan ditemukannya fakta yang mendukung, sesuai dengan kenyataan yang muncul saat persidangan yang berupa fakta pada perkara, yaitu merujuk pada pemenuhan dakwaan yang kedua, yaitu pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE, unsur-unsur perbuatan pidana dan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tersebut menurut pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Unsur setiap orang, bahwa benar bahwa terdakwalah yang menjalankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ancaman dan pemerasan dengan menyebarluaskan keterangan pribadi telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam dua pasal di atas untuk masing-masing orang. Informasi untuk menyelesaikan masalah ini, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bahwa benar terdakwalah yang melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ancaman dan pemerasan dengan menyebarkan informasi pribadi terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam kedua pasal tersebut untuk masing-masing orang. Informasi untuk masa ini dengan didasarkan pada fakta unsur masing-masing data pribadi sesuai pasal 45 ayat 4 dan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Menimbang adanya unsur pada setiap orang, maka pihak yang dengan adanya kesengajaan dan tidak adanya izin membagi dan atau mengirim dan atau memberikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk pemerasan dan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan putusan tersebut, nampaknya tidak ada perbedaan dalam menilai setiap perusahaan atau organisasi atau orang atau individu pada umumnya. Pada dasarnya, keduanya adalah sama statusnya. Melainkan hakim pada penyusunan putusan perkara pidana yang bersangkutan dengan korporasi harus selalu tidak ada perbedaan dalam menilai dari segi perorangan, perseorangan, naturalistic personal, dan perusahaan, rex person. Pada prinsipnya keduanya sama. Hanya saja hakim dalam membuat penilaian masyarakat harus selalu menyadari rakaan sebagai masyarakat dan tidak dapat menjadi badan hukum atau yang disebut illegal person, dan karena itu juga harus dibayangkan pada saat penyusunan putusan bahwa masyarakat adalah setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana oleh organisasi kolektif, perusahaan, atau manajemen, dan orang-orang yang bekerja untuk kepentingannya. Sehingga perlu dalam konteks tatanan ini, dalam pikiran para hakim adalah membayangkan bahwa dalam setiap kasus kejahatan, menurut Aldriano pada tahun 2016, korporasi pada pinjaman online tersebut yaitu PT Vega, PT Vega Data Indonesia, serta PT Barakuda Fintech Indonesia seharusnya dilakukan pemidanaan secara pertanggungjawaban terhadap korporasi, serta tidak terbatas pada orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana berdasarkan pasal 45 ayat 4 dan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Terlihat pada putusan tersebut, terdapatnya asas-asas yang berbunyi unus testis nullus, testis dengan pengertiannya berbicara tentang adanya saksi, tidak saksi. Pada putusan pengadilan sudah jelas menyatakan bahwa saksi yang terlibat, yang awalnya dari adanya saksi yang berstatus korban, hingga saksi ahli memberikan suatu keterangan tentang terdakwa Dedek Supardi,
melakukan tindakan melawan aturan hukum menurut undang-undang, khususnya Undang-Undang ITE, di mana semua tindakan para terdakwa dijelaskan. Di antaranya adalah seorang yang memeras dan mengancam akan membagikan, mengirimkan, dan mempublikasikan informasi tentang orang lain untuk kepentingan perusahaan, yang sebaliknya merupakan pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan. Banyak saksi menyatakan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan untuk memenuhi tugasnya di tempat kerja, sehingga dengan adanya hubungan kerja tersebut antara terdakwa dan korporasi, maka putusan tersebut seharusnya dapat menjerat korporasi pada pemindanaan. Mengacu pada korban penyalahgunaan data pribadi, dalam penelitian ini, konsep pertanggungjawaban yang tepat berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi adalah konsep vicarious liability. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu pertama, konsep vicarious liability lumrah digunakan dalam hukum pidana perdata yang mana memiliki relevansi dengan Undang-Undang PDP, yang mana menekankan bahwa terdapat pertanggungjawaban secara perdata melalui ganti rugi dan pertanggungjawaban secara pidana. Kedua, konsep vicarious liability tepat dijadikan konsep pertanggungjawaban terkait penyalahgunaan data pribadi karena dalam konsep tersebut menegaskan unsur relevansi antara perbuatan hukum dan kerugian sebagai dalih utama klaim pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Baik, kami lanjutkan ke dua berikut, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan, di mana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi diatur dalam Undang ITE, mulai dari pasal 27 sampai pasal 37. Kemudian ada aturan lagi yang terkait tentang pertanggungjawaban secara pidana pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam pasal 52 ayat 4 yang mengatur juga ancaman pidananya. Dalam case putusan nomor 438 Pitsus 2020 PN Jakarta Utara, terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap orang lain dengan melakukan penyebaran data pribadi orang lain kepada masyarakat, serta hal ini dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban dan kepentingan pada perusahaan. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas dari perusahaan atau korporasinya dan selaku karyawan pada perusahaan. Sehingga dengan adanya hubungan kerja tersebut antar terdakwa dengan korporasi, maka putusan tersebut seharusnya dapat menjerat korporasi pada unsur pidananya. Lanjut. Ada dua saran yang diberikan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menggabungkan antara tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam satu ketentuan. Hal tersebut diharapkan pemerintah merevisi pasal tersebut karena pemerasan dan pengancaman merupakan dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua, saran kelompok kami adalah supaya segera membuat regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam bentuk PP sebagai peraturan pelaksana agar dapat menjadi pedoman bagi para APH untuk melakukan penegakan hukum terkait bocornya data pribadi atau kegagalan perlindungan data pribadi, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian secara umum dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami secara mendalam, kami mengkaji konsep pertanggungjawaban korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dengan penekanan pada kasus-kasus praktek ilegal yang dilakukan oleh korporasi demi mendapatkan keuntungan yang seringkali mengorbankan privasi dan hak individu. Dalam pembahasan tadi juga disampaikan bahwa paparan yang kami buat, tugas yang kami buat berfokus pada interpretasi yuridis untuk mengeksplorasi doktrin vicarious liability dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam paparan tadi juga kami sebutkan dan kami soroti terkait kebutuhan mendesak untuk segera merevisi dan melakukan penambahan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi dan memastikan korporasi mematuhi norma hukum dan memperkuat regulasi dalam melindungi hak-hak individu di era digital.
Demikian paparan eh, kami dari kelompok 1. Mohon petunjuk dan revisi dari Ibu dosen. Terima kasih.